Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Kebakaran lahan terjadi di sejumlah desa di Kecamatan Kubu, Karangasem. Angin kencang menerjang sebagian besar wilayah di Kabupaten Karangasem. Kasus demam berdarah di Kabupaten Karangasem kembali merebak. Setelah sempat mereda pada bulan Juli 2024 lalu, kasus demam berdarah di Kabupaten Karangasem kembali merebak, khususnya di kota Amlapura. Satu kasus demam berdarah ditemukan di lingkungan Susuan, Kelurahan Karangasem, dekat lapas dan rumah dinas lapas Karangasem. Agar tidak meluas, petugas dari Dinas Kesehatan Karangasem langsung turun ke lokasi, mengamati jentik nyamuk DBD sebelum melakukan fogging di wilayah tersebut hingga ke area lapas Karangasem. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Karangasem, kasus DBD dari Januari hingga bulan Mei 2024 berjumlah 400 kasus lebih. Sementara pada triwulan ketiga, yakni dari bulan Juli hingga September 2024, tercatat sekitar 200 kasus lebih. Ya, kasus DB dari bulan Januari sampai sekarang ya, akhir Oktober terjadi penurunan kasus. Dan ini dilatar belakangi berarti kesadaran masyarakat untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat sudah ada peningkatan. Kasus terakhir terjadi di mana dan apakah sudah dilakukan fogging? Sudah. Ini kasus terakhir yang saya temukan yaitu di Susuan, wilayah Karangasem itu ada satu kasus ya, kasus DBD, dan setelah dilaksanakan PE memang layak untuk difogging dan itu sudah langsung ditindaklanjuti. Saat memasuki musim hujan, Dinas Kesehatan Karangasem meminta masyarakat waspada dan mengantisipasi berkembangnya nyamuk DBD dengan aktif melakukan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk atau PSM secara mandiri. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. KPU Karangasem telah menuntaskan proses sortir lipat surat suara pemilihan Gubernur Wakil Gubernur Bali dan pemilihan Bupati Wakil Bupati Karangasem. Saat ini KPU Karangasem melanjutkan pengelolaan logistik lainnya, yakni menyeting segel logistik disesuaikan dengan jumlah kebutuhan. Untuk setting segel logistik, KPU Karangasem menggerakkan staf KPU. Namun dari hasil sortir surat suara, ternyata banyak ditemukan ratusan surat suara dalam keadaan rusak, robek maupun cacat produksi, sehingga KPU masih kekurangan ribuan lembar surat suara. Di antaranya surat pemilihan Bupati Wakil Bupati Karangasem yang kurang hingga sekitar 2.500 lembar lebih, serta surat suara pemilihan Gubernur Wakil Gubernur Bali yang juga kurang hingga 680 lembar surat suara. Untuk kegiatan KPU hari ini Pak? Hari ini kami difasilitasi oleh teman-teman sekretariat, kita mengerjakan mengelola segel KPU untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Kalau untuk surat suara Pak sudah selesai Pak ya? Surat suara sudah selesai dan kita tinggal nanti menghitung, kemudian mengajukan beberapa kekurangan karena ada yang rusak, cacat, dan lain sebagainya. Untuk kekurangan ribuan lembar surat suara tersebut, KPU Karangasem telah mengajukannya ke KPU Pusat dan ke rekanan. Pergantian surat suara tersebut diperkirakan akan tiba dalam waktu dekat ini. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Pada Pancasila
dalam menjalankan tugas dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem melantik lebih dari 5.900 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS secara serentak di 8 kecamatan di Karangasem. Ribuan anggota KPPS ini akan bertugas di sekitar 850 TPS yang tersebar di 78 desa dan kelurahan di Kabupaten Karangasem. Untuk menghemat waktu dan tempat, pelantikan berlangsung di masing-masing kecamatan. Di Kecamatan Karangasem, pelantikan sekitar 1.100 anggota KPPS digelar di Balai Masyarakat Desa Tumbu Karangasem. Mereka akan bertugas di 170 TPS di seluruh desa dan kelurahan di Kecamatan Karangasem. Itu untuk di Kecamatan Karangasem, jumlah KPPS yang dilantik adalah 1.197 KPPS. Nanti KPPS tersebut akan bekerja sebagai penyelenggara pemilu atau pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati Karangasem pada tanggal 27 November 2024. Nanti sebelum mereka bekerja di TPS, nanti kita akan terlebih dahulu membitek KPPS tersebut di tanggal 9 sampai 10 November yang akan dilaksanakan di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Karangasem. Selain melantik anggota KPPS, KPU Karangasem juga merekrut sekitar 1.700 petugas keamanan yang akan bertugas di masing-masing TPS. Sebelum bertugas, para anggota KPPS ini akan mengikuti bimbingan teknis terkait tata cara dan teknis pemungutan dan penghitungan suara. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.